Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Lucy Novitasari, NPM 1801050030. Saya dari Prodi PGMI semester 4. Di sini saya akan menjelaskan materi psikologi perkembangan anak pada tahap awal. Yang pertama, masa anak-anak. Masa kanak-kanak adalah masa dimulai setelah melewati masa bayi yang penuh dengan ketergantungan. Masa kanak-kanak pada tahap awal dimulai pada umur 2-6 tahun. Tahukah kalian ciri-ciri dari masa kanak-kanak pada tahap awal menurut beberapa sudut pandang? Yang pertama, sebutan dari orang tua. Sebagian besar orang tua menganggap awal masa kanak-kanak sebagai usia yang mengundang masalah atau usia sulit. Yang kedua, sebutan dari para pendidik. Usia prasekolah. Yang ketiga, sebutan dari para ahli psikologi. Para ahli psikologi banyak menggunakan sejumlah sebutan-sebutan yang berbeda. Masa kanak-kanak pada tahap awal berada dalam masa usia emas, karena anak-anak prasekolah ini tumbuh dengan cepat, baik secara fisik, kognitif, maupun sosial emosional. Yang kedua, perkembangan fisik. Perubahan tubuh anak pada tahap awal usia prasekolah tumbuh lebih besar. Anak perempuan hanya sedikit lebih kecil atau lebih ringan dari anak laki-laki pada umumnya. Masa kanak-kanak awal, rata-rata anak bertumbuh tinggi 6,25 cm per tahun, bertambah berat badan 2,5 sampai 3,5 per tahun. Perkembangan kognitif anak tahap awal meliputi 4 aspek. Yang pertama, perkembangan motorik, yang kedua, perkembangan ingatan, yang ketiga, perkembangan permainan, dan yang keempat, perkembangan bahasa. Perkembangan motorik terbagi menjadi dua. Yang pertama, perkembangan motorik kasar, perkembangan motorik halus. Perkembangan motorik kasar merupakan tugas perkembangan jasmani berupa koordinasi gerakan tubuh seperti berlari, berjinjit, melompat, bergantung, dan menangkap serta menjaga keseimbangan. Perkembangan ini ditekankan pada koordinasi gerakan motorik halus. Dalam hal ini berkaitan dengan kegiatan meletakkan atau memegang suatu objek dengan menggunakan jari tangan. Perkembangan ingatan. Anak-anak harus belajar untuk mengkodekan benda-benda, orang, dan tempat-tempat yang mudah diingat dalam jangka panjang. Perkembangan permainan merupakan sarana penting untuk mensosialisasikan anak dengan permainan dan situasi bermain anak. Bisa mengukur kemampuannya sendiri. Dalam situasi bermain, anak bisa menampilkan fantasi, bakat-bakat, dan kecenderungannya. Permainan itu menjadikan alat pendidikan karena permainan bisa memberikan rasa kepuasan, kegembiraan, dan kebahagiaan pada diri anak. Perkembangan bahasa. Proses perkembangan bahasa dalam tahap ini, anak-anak lebih cenderung meniru perkataan orang yang berada di dekatnya. Misalnya, ibu berkata A, B, C. Begitu juga anak, tetapi anak menggunakan tata bahasa sendiri dan tentunya yang lebih mudah dipahami untuknya. Perkembangan sosio-emosi. Perkembangan sosial anak sangat dipengaruhi oleh iklim sosio-psikologis keluarganya. Apabila memperhatikan, saling membantu, dan menyelesaikan tugas-tugas keluarga, terjalin komunikasi antara anggota keluarga dan konsisten dalam melaksanakan aturan, maka anak-anak memiliki kemampuan atau penyesuaian sosial dalam hubungan dengan orang lain. Berikut ini tahapan-tahapannya. Tahap percaya versus curiga. Tahap ini anak akan tumbuh percaya diri jika mendapatkan pengalaman yang menyenangkan. Namun, akan tumbuh rasa curiga jika anak mendapatkan pengalaman yang tidak menyenangkan. Yang kedua, tahap mandiri versus ragu. Perasaan mandiri akan muncul tatkala anak sudah mulai menguasai seluruh anggota tubuhnya. Sifat ragu dan malu akan muncul pada tahap ini ketika lingkungan tidak memberinya sebuah kepercayaan. Yang ketiga, tahap berinisiatif versus bersalah. Pada masa ini, anak sudah mulai lepas dari orang tuanya. Anak sudah mampu bergerak bebas dan berhubungan dengan lingkungan. Kondisi ini dapat
menimbulkan inisiatif pada diri anak. Namun, jika anak belum bisa terlepas dari ikatan orang tuanya dan belum bisa berinteraksi dengan lingkungan, rasa bersalah akan muncul pada diri anak. Oke teman-teman, sekian video singkat dari saya. Jangan lupa memberikan komentar di bagian bawah plus subscribe-nya ya teman-teman. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.